Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, dan juga sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhyiddin Hasan dengan nomor induk mahasiswa 2241 1040 2078. Di sini saya akan membuat video pembelajaran PAI dengan submateri akidah akhlak, yaitu tentang akhlak tercela yang menjadi penyebab dari penyakit hati, sebagai pemenuhan tugas mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia dengan subtugas yaitu pengembangan multimedia. Nah, jadi penyakit hati di sini itu bukan berarti penyakit secara jasmani, liver atau yang lain sebagainya, tapi hati di sini ada penyakit batin yang tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Yang ini disebabkan oleh akhlak yang tercela, sehingga hati kita jadi sakit dan menyebabkan kita jauh dari pertolongan Allah, jauh dari hidayah, kemudian tidak merasa tentram, kemudian mudah juga untuk melakukan maksiat. Untuk mengetahui apa saja sih penyakit hati itu disebabkan oleh akhlak apa saja, oleh perbuatan apa saja. Jadi yang pertama itu ada yang namanya hasad. Hasad itu kalau secara bahasa Indonesia itu artinya iri dengki. Jadi sifat hasad ini itu ketika kita itu merasa tidak suka atas kesenangan orang lain. Bila ada teman kita yang sedang berbahagia, kita tidak merasa ikut bahagia, malah ikut jadi membenci dan lain sebagainya. Itu namanya hasad atau iri dengki. Kemudian sifat yang kedua adalah takabur. Takabur ini secara bahasa itu artinya sombong atau tinggi hati. Nah, jadi takabur di sini kita itu merasa unggul, kita itu merasa lebih baik, lebih hebat daripada orang lain. Mungkin kita merasa paling pintar, terus juga menganggap teman-teman yang lain mungkin bodoh dan lain sebagainya. Itu sifat takabur. Kemudian yang berikutnya itu adalah sikap tamak atau rakus. Rakus ini sikap yang tidak pernah merasa cukup atas apa yang segala dimiliki. Jadi biasanya itu kaitannya dengan materi, baik berupa harta, terus makanan dan lain sebagainya. Sebagai contoh, terkait dengan harta, kita sudah bekerja dengan digaji dengan nominal sekian, tapi kita tidak pernah bersyukur. Kita selalu ingin menginginkan lebih dan lebih, sampai pada kita menggunakan segala cara. Nah, itu sebagai feedback ataupun timbal balik dari kita melakukan akhlak yang buruk berupa tamak. Kemudian ada riya. Riya di sini adalah ingin dilihat. Maksudnya kita melakukan ibadah atau siapapun kebaikan atau amalan-amalan yang positif itu bukan karena Allah, tetapi akan karena ingin dipuji manusia. Jadi riya di sini itu
bisa menghapuskan amal kita, karena amal yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah apabila diniatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau ria ini diniatkan karena haus pujian ataupun haus pengakuan terhadap dari orang lain terhadap amalan-amalan kita. Tentunya adalah ghadab. Ghadab ini artinya adalah mudah marah. Jadi seseorang yang ghadab atau mudah marah itu tidak bisa mengontrol emosinya. Apabila ada teman kita, ada keluarga kita, saudara-saudara kita itu mungkin melakukan kesalahan mungkin kecil, kita langsung naik pitam, langsung mengeluarkan kata-kata kasar, itu adalah sifat ghadab. Nah, sifat itu saya menjadikan diri kita itu keras hati dan juga keras kepala. Kemudian yang terakhir adalah sikap ujub. Sikap ujub itu bangga akan amalan, bangga akan akan amalan-amalan yang telah kita lakukan. Kita merasa amalan kita itu lebih rajin, lebih berkualitas daripada amalan teman-teman kita, dan di mata Allah itu tidak disukai orang-orang yang seperti itu. Jadi karena semua yang berhak mengetahui amalan itu bagus atau tidak kan sebenarnya adalah Allah SWT. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa amalan kita yang paling bagus terus yang lain buruk atau kurang bagus. Jadi keenam tersebut itu akhlak-akhlak yang buruk itu bisa menyebabkan menjadi penyakit hati yang yang mana sebisa mungkin dari kita harus berusaha dan juga minta perlindungan dari Allah supaya tidak terjerumus ke dalam 6 perilaku buruk tersebut. Sekian dari saya. Apabila dalam menyampaikan video ini saya memiliki banyak kekurangan, mungkin ada gangguan mungkin tampilan video ataupun pengucapan dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.